Silakan duduk Bapak Ibu, Shalom. Ya, kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Bapak Ibu, bulan Februari, tema kita sepanjang bulan Februari adalah Deeper Mind, Stronger Character. Jadi kalau kita punya pemikiran, ya pikiran yang mendalam pada kebenaran, itu akan menghantar kita pada kualitas karakter yang kuat. Yang percaya katakan amin. Ketika Tuhan bekerja dalam hidup saudara, memperbaharui pikiran saudara. Jadi ketika Tuhan memperbaharui pikiranmu, maka Tuhan sedang mempersiapkan karakter yang kuat dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Karena itu saya berdoa supaya Bapak Ibu Saudara dan saya, masing-masing kita kemudian menjadi pribadi-pribadi yang sangat suka kepada firman Tuhan. Nah, mari Bapak Ibu, sebelum kita belajar firman Tuhan, saya mau Bapak Ibu lihat satu ayat dulu. Ya, ayat ini muncul tadi pagi, saya baru baca ayat ini. Dan ayat ini cukup mewakili apa yang menjadi tema kita. Deeper Mind, Stronger Character. Ya, Bapak Ibu, mungkinkah hal ini kemudian Bapak Ibu bisa pahami tanpa sebuah perenungan yang dalam? Ya, mungkinkah Bapak Ibu akan mempercayai bahwa kalau kita jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, Bapak Ibu kemudian menyebut itu sebagai suatu kebahagiaan? Atau Bapak Ibu akan berpikir itu sebuah kemalangan? Kalau kita dapat masalah bertubi-tubi, pencobaan yang tidak selesai-selesai, pasti kita akan berpikir, ini sebuah kemalangan, ini sebuah penderitaan, ini sebuah kesusahan, betul? Itu yang muncul dalam pikiran Bapak Ibu Saudara, betul? Hah? Apakah Bapak Ibu akan berkata, saya bahagia sekali waktu saya jatuh dalam pencobaan. Saya bahagia sekali waktu saya dapat masalah. Saya bahagia sekali waktu saya ada dalam kesusahan. Saya bahagia sekali waktu saya mengalami krisis keuangan. Saya bahagia sekali waktu hubungan dalam keluarga kemudian rusak dan lain sebagainya. Akankah Bapak Ibu berpikir seperti itu? Tentu tidak, bukan? Betul tidak Bapak Ibu? Tapi lihatlah firman Tuhan kemudian memberitahu kepada saudara dan saya bahwa Yakobus bilang, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. Bahwa apabila kita jatuh dalam berbagai pencobaan, karena itu kemudian akan menghasilkan ketekunan. Itu hanya bisa kemudian didapatkan, diperoleh lewat sebuah pemikiran yang mendalam. Lewat apa? Perenungan. Karena itu saya percaya orang-orang yang berhikmat itu bukan karena banyaknya pengetahuan, tapi karena banyaknya perenungan di dalam hidupnya. Amin. Suka merefleksikan, sehingga sanggup melihat sisi lain dari sebuah peristiwa, sisi lain daripada sebuah keadaan, sisi lain daripada sebuah tekanan-tekanan yang datang dalam kehidupannya. Dia tidak bertanya kenapa Tuhan lakukan ini. Dia akan bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya? Nah, itu pikiran-pikiran yang seperti itu Bapak Ibu hanya bisa didapatkan lewat sebuah perenungan. Makanya orang-orang yang kuat dalam perenungan akan kuat dalam karakter. Amin. Ya, enggak gampang menyerah, enggak gampang bersungut-sungut karena dia tahu gini, Tuhan sedang bekerja dalam hidupku. Ya. Nah, bulan ini Bapak Ibu kita akan bicara tentang Deeper Mind, Stronger Character. Saya berharap Bapak Ibu Saudara dan saya benar-benar adalah orang-orang yang kuat di dalam perenungan-perenungan firman, perenungan-perenungan di dalam semua fase-fase kehidupan Bapak Ibu Saudara dan saya. Jadi sekali lagi, ketika Tuhan memperbaharui dan membentuk pikiran saudara, sebenarnya dia sedang mempersiapkan kualitas karakter yang kuat di dalam hidup saudara. Nah, Bapak Ibu, seringkali kita berpikir dalam hidup kita, bahkan waktu kita masih muda juga, kita berpikir bahwa hidup kita itu akan lancar. Kita punya mimpi, kita punya visi, kita kemudian bekerja keras lalu berhasil.
Tapi nampaknya hidup tidak selalu berjalan seperti apa yang kita rencanakan. Amin Bapak Ibu. Yang menikah berkata gini, oh asal aku menikah dengan orang yang aku cintai, aku pasti bahagia. Tapi realita telah memberitahu kita banyak hal yang tidak seperti itu. Ada saat dimana saudara sudah berbuat baik, tapi saudara tetap masih disalahfahami. Saudara pernah alami itu? Saudara berbuat baik, tapi salah dinilai, salah dipahami. Saudara malah dicurigai. Saudara mungkin difitnah mungkin juga. Dan lain sebagainya. Saudara sudah setia, tapi tetap dilukai. Saudara mengalami itu? Kehidupan banyak bergerak ke arah situ. Kita kemudian sadar bahwa hidup itu tidak selalu lurus. Ya, ada belokan-belokan yang tidak kita rencanakan. Ada keputusan-keputusan yang harus diambil tidak sesuai dengan rencana. Tiba-tiba ada pintu yang tertutup tanpa sebuah penjelasan. Ada doa yang masih mengawang di udara dan kita belum tahu apa itu. Ya, pada fase-fase yang seperti itu Bapak Ibu Saudara. Ya, pertanyaannya mungkin bukan lagi berkata apa yang menjadi mimpiku. Tapi kemudian pertanyaan yang harus muncul sebagai refleksi dalam hidup Bapak Ibu Saudara. Bagaimana aku tetap menjadi orang Kristen? Bagaimana aku tetap menjadi murid Kristus yang benar? Ketika hidup itu tidak sesuai dengan mimpiku, tidak sesuai dengan realita, tidak sesuai dengan harapan yang aku inginkan. Nah, hari ini Bapak Ibu, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara untuk melihat kehidupan yang namanya Yusuf. Saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara dengan cepat belajar di fase-fase kehidupannya. Bagaimana kemudian pembaharuan dalam pemikirannya Yusuf itu kemudian melahirkan kualitas karakter yang dewasa di dalam hidupnya. Kisah Yusuf ini kemudian menjadi sangat relevan. Bukan karena dia berakhir di istana, tapi karena dia bertahan dalam proses yang panjang dan yang tidak adil. Dan dia menang karena kedalaman pikirannya, perenungannya tentang semua situasi-situasi yang melahirkan ketangguhan karakter. Ya, yang tidak mudah menyerah dan yang tidak juga kemudian menyalahkan Tuhan dalam hidupnya. Nah, Bapak Ibu, kisah Yusuf ini bukan pertama-tama tentang kesuksesannya, tapi tentang kedalaman pikirannya yang kuat tertancap pada prinsip kebenaran. Meskipun hidupnya sepertinya bergerak semakin sempit. Ya, nah mari kita akan berjalan bersama-sama dengan Yusuf sepanjang perenungan kita pagi hari ini. Dengan perlahan tapi reflektif untuk direnungkan. Dan kita akan melihat sebuah hal-hal yang diungkapkan secara jujur oleh Alkitab. Bapak Ibu, mari kita akan lihat dalam prinsip yang pertama. Bapak Ibu, prinsip yang pertama adalah bahwa pikiran kita itu akan menentukan arah kehidupan setiap kita. Kita tahu kisah Yusuf. Dia itu dibenci oleh saudara-saudaranya. Betul? Karena dia lebih dikasihi. Saudara pasti tahu kalau orang tidak suka sama saudara. Saudara pasti tahu dia tidak suka sama saudara. Terlihat lewat apa? Sikapnya, betul? Tatapannya yang sinis, omongannya yang ketus, ya, gestur tubuhnya yang menunjukkan bahwa dia tidak senang kehadiran kita. Yusuf pasti tahu bahwa saudara-saudaranya nggak suka sama dia, ya. Tapi dia tidak membiarkan itu menguasai pikirannya, ya. Dan kita tahu Bapak Ibu dalam kisahnya kemudian Yusuf itu dijual oleh saudara-saudaranya. Ya, mereka berkata, marilah kita menjual dia kepada orang Ismail yang lewat. Ya, Yusuf bukan dijual oleh orang asing. Yusuf bukan dijual oleh musuhnya. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Ya, ini hal yang tak mudah kemudian dijalani oleh yang namanya Yusuf. Bapak Ibu setuju? Kalau saudara jadi Yusuf, ya, kemudian kakak-kakak saudara itu selalu memojokkan, menghakimi, menyalahkan
bersikap tidak adil. Saya percaya saudara tidak nyaman dalam situasi hubungan yang seperti ini. Setuju? Ya. Nah, Bapak Ibu, saya merenungkan ini, membayangkan ini luar biasa. Saudara bisa bayangkan, ya. Malam pertama Yusuf menjadi budak. Dia kehilangan semuanya dalam waktu seketika. Rasa aman, rasa dikasihi, rasa berharga hilang dalam satu malam. Dari anak kesayangan tiba-tiba jadi seorang budak, tidak punya hak atas hidupnya sendiri. Nah, saudara, coba bayangkan sebentar. Kenapa saya mengajak Bapak Ibu Saudara untuk membayangkan, ya? Karena ini sebenarnya Bapak Ibu, membayangkan itu adalah latihan supaya saudara terlatih untuk memiliki kedalaman berpikir, ya. Jadi kalau membayangkan itu adalah latihan supaya saudara memiliki kedalaman dalam berpikir. Lewat apa? Lewat perenungan. Sebab hikmat itu datang lewat perenungan. Lewat kekuatan kedalaman berpikirnya kita. Banyak orang Kristen kurang hikmat. Bukan karena mereka kurang pengetahuan. Bukan mereka kurang firman. Tapi mereka dangkal dalam pemikiran. Dangkal dalam perenungan firman Tuhan. Sehingga apa? Ketika masalah datang terjadi dalam hidup kita, ketika situasi tidak seperti harapan kita, kita kemudian memunculkan sikap yang reaktif. Gampang marah, gampang tersinggung, gampang kecewa, gampang mundur, gampang bersungut-sungut. Kita tidak terbiasa refleksi, lalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan sedang ajarkan kepada saya? Jadi setiap kali Bapak Ibu membaca firman Tuhan, latih dirimu untuk membayangkan, merenungkan. Saudara akan menemukan kekayaan-kekayaan hikmat muncul di dalam perenungan-perenungan. Itu sebabnya saudara penuh dengan hikmat. Itu sebabnya saudara tidak gampang reaktif. Saudara tidak gampang bersungut-sungut. Saudara punya kualitas karakter yang kuat. Yakobus bilang gini, tahan uji, menghasilkan ketekunan. Itu apa? Karakter. Kok bisa ya bilang jatuh dalam berbagai pencobaan sebagai sebuah kebahagiaan? Hanya orang-orang yang kuat dalam perenungan akan menemukan hikmat dari hal itu. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Bayangkan, malam pertama Yusuf jadi budak. Perubahan hidupnya serasa mimpi. Teman saya yang istrinya baru meninggal, yang saya kemudian dengan segera berangkat ke Pati. Dia berkata, aku kok kayak mimpi ya. Istriku benar-benar tidak ada. Tidak bisa diajak ngomong. Diem. Itu perubahan terjadi sangat cepat. Kalau dia tidak kuat dalam perenungan, dia gampang menyalahkan Tuhan. Kurang apa istrinya begitu mencintai Tuhan? Kurang apa pengorbanan mereka tinggalkan pelayanan yang cukup sangat dipromosikan menurut saya di Surabaya, di kota yang besar. Tapi kemudian Tuhan bawa mereka ke kota yang kecil, kota Pati, disebut kota pensiun. Berkali-kali cerita, tidak gampang. Tapi tiba-tiba tanpa sakit, tanpa apa, lewat sebuah kecelakaan, istrinya kemudian berpulang. Butuh perenungan yang kuat. Seorang hamba Tuhan berkata kepada dia, kebetulan namanya Yusuf juga. Yusuf, bukan cara mati, tapi yang penting dia menghadap Tuhan.
Karena murid-murid Yesus juga mati dengan cara yang tidak layak. Tapi mereka menghadap Tuhan. Itu butuh perenungan yang dalam. Untuk bisa melihat gini. Ini adalah hal yang baik. Nah, orang yang tidak biasa merenung pasti akan protes sama Tuhan. Tidak ada penjelasan bagi Yusuf. Kenapa dia kemudian terjual dan jadi budak. Tidak ada pembelaan juga. Bapak Ibu coba bayangkan. Di titik itu Yusuf punya dua pilihan tentunya. Dia bisa berpikir dan berkata begini. Aku ini korban. Hancur sudah hidupku. Tidak ada masa depan. Karena ini budak. Terjual. Gak ada masa depan. Atau dia bisa berpikir gini. Tuhan masih pegang kendali. Meskipun aku tidak mengerti. Saudara. Itu hanya bisa muncul. Lewat kedalaman perenungan. Saya berdoa Bapak Ibu Saudara. Saudara punya kedalaman dalam perenungan. Pikiran yang dalam. Saudara akan temukan kualitas karakter yang kuat, teguh, tidak tergoncangkan. Alkitab tidak mencatat ada keluhan Yusuf. Tapi hidupnya terus berjalan maju. Yang dicatat adalah arah hidupnya. Tidak dirusak oleh kepahitan. Tidak dihancurkan oleh amarah dan kebencian. Tidak. Dia tetap berprestasi sekalipun dia seorang budak. Saudara bisa bayangkan kalau seseorang kemudian tiba-tiba kehilangan pekerjaan di PHK. Bukan karena salahnya tapi karena keputusan perusahaan. Beberapa orang berpikir gini, aduh hancur sudah hidupku gimana lagi. Di usia 50 tahun ke atas gimana lagi mau cari kerja. Nah gampang sekarang cari kerja. Bisa saja berpikir seperti itu. Atau mungkin seseorang yang lain akan berkata, mungkin ini jalan Tuhan untuk sesuatu yang baru. Mungkin Tuhan sedang mempersiapkan sebuah pekerjaan yang harus aku kerjakan sendiri dan tidak ikut orang lain. Bagaimana ide dan pemikiran itu bisa muncul? Waktu dia duduk tenang, berpikir lebih dalam sebuah perenungan yang berkualitas. Karena Alkitab berkata Tuhan itu suka dengan diam-diam memberitahukan hikmat kepada orang-orang yang punya kebenaran batin. Bukankah Yusuf mengalami hal yang serupa? Tapi dia tidak membiarkan kepahitan itu menguasai pikirannya. Bapak Ibu, pelajaran apa yang kita bisa ambil dari sini? Masalah besar tidak otomatis merusak hidup kita. Betul Bapak Ibu? Bagi Yusuf itu masalah yang sangat besar Bapak Ibu. Ya, masalah besar tidak otomatis merusak hidup saudara dan saya. Yang menentukan adalah cara kita memandang masalah itu. Nah itu kedalaman berpikir, perenungan. Ya, cara pandang, sudut pandang pikiran saudara yang menguasai pikiran saudara. Bagaimana saudara melihat sebuah masalah. Itu akan menentukan arah hidup saudara. Karena sudut pandang dan apa yang menguasai pikiran saudara akan menentukan keputusan yang akan saudara buat. Dan itu akan kemudian mengarahkan kemana saudara sedang bergerak. Bukankah apa yang kita lakukan hari ini adalah keputusan yang kita buat beberapa menit yang lalu. Kita bangun pagi dan berkata gini, aku mau ke gereja. Itu keputusan saudara. Karena saudara berpikir gini, oh ini hari yang baik. Hari yang ditetapkan Tuhan. Marilah kita datang dan bersuka cita bersama-sama dengan Tuhan. Waktu saudara memikirkan itu bahwa adalah baik beribadah kepada Tuhan. Saudara memutuskan dan kemudian itulah yang saudara lakukan. Makanya banyak hal yang terjadi dalam hidup saudara. Yang saudara terima hari ini adalah hasil dari perenungan-perenungan saudara. Apa yang menguasai pikiranmu akan menentukan keputusan-keputusan dan pilihan hidup Bapak Ibu Saudara. Nah, Bapak Ibu, hidup kita itu tidak dirusak oleh peristiwa buruk. Tapi oleh pikiran yang tidak diperbaharui. Peristiwa pahit tidak menentukan arah hidup, tapi cara kita memaknainya. Itulah yang kemudian menentukan. Waktu Yusuf dibawa ke Mesir,
hidupnya tidak membaik. Kita tahu itu Bapak Ibu, betul? Namun justru di sanalah kita melihat hal yang lebih dalam. Pembaharuan pikiran dalam kesunyian dan kesendirian. Jauh dari orang tua, jauh dari saudara, tidak ada kerabat, tidak ada orang yang mengasihi dia. Dia seorang budak, tidak punya harga. Ya. Tapi dalam kesunyian dan dalam kesendirian, perenungan itu seringkali dilakukan. Jarang sekali orang merenung dalam keramaian. Tapi waktu dalam kesendirian, dalam keheningan, kita dapat merenungkan dan memikirkan. Kenapa ya? Hal ini Tuhan izinkan terjadi. Kenapa saya mengalami kerugian? Jangan-jangan saya mengabaikan nasihat. Jangan-jangan sudah ada tuntunan tapi saya keras hati. Dan kita keras kepala. Mari kita lihat prinsip yang kedua Bapak Ibu. Kedewasaan karakter dimulai dari pembaharuan pikiran. Waktu Yusuf di rumah Potifar, Alkitab mencatat begini. Tuhan itu menyertai Yusuf. Saudara akan melihat kedalaman berpikir dan kualitas kedewasaan karakter Yusuf yang terbentuk di dalam fase di mana dia ada di rumah Potifar. Saya mau beritahu Bapak Ibu Saudara, kita tidak akan memberikan respon dan sikap yang benar terhadap situasi yang tidak menguntungkan jika pola pikir kita tidak diperbaharui. Karena terbanyak kita akan berpikir bahwa situasi yang tidak ideal seperti harapan yang kita inginkan selalu dinilai sebagai sebuah kemalangan, sebagai sebuah kesusahan, sebagai sebuah kerugian yang dapat menghancurkan masa depan kita. Di rumah Potifar, Yusuf itu menjadi budak. Itu bukan posisi yang dia pilih Bapak Ibu. Iya. Dia menjadi budak bukan posisi yang dia pilih dan yang dia inginkan, apalagi yang dia cita-citakan. Tapi Yusuf bekerja dengan sungguh-sungguh. Dia tidak berkata, untuk apa setia? Toh hidupku sudah hancur. Toh aku tidak punya masa depan. Yusuf tidak berkata demikian. Saudara lihat, Yusuf tidak protes. Dia tidak memprotes statusnya. Dia bekerja dengan setia di posisi yang tidak dia pilih. Dan itu seorang budak. Pembantu rumah. Tapi rendah, lebih rendah lagi. Bapak Ibu, banyak dari kita pernah berkata begini, kalau kondisi saya lebih baik, saya pasti bisa melayani lebih maksimal. Kalau saya sudah diberkati, saya pasti bisa memberi lebih lagi. Tapi tidak dengan Yusuf. Dia tidak tunggu keadaan ideal. Dia tidak tunggu semuanya baik-baik saja. Tapi kita lihat Yusuf justru belajar setia. Lihatlah kualitas karakternya. Dia setia di tempat yang tidak ideal. Di rumah Potifar, Yusuf itu belajar satu hal. Hidupnya tidak ditentukan oleh status, tapi oleh penyertaan Tuhan. Keberhasilannya bukan karena prestasinya, tapi karena penyertaan Tuhan. Saya percaya setelah menyelesaikan semua tugas, dalam keheningan, dalam kesendirian, dia kemudian merenungkan kembali apa yang menjadi janji Tuhan. Dia kemudian merenungkan kembali siapa Allah Abraham, Ishak dan Allah Yakub yang seringkali diceritakan oleh orang tuanya. Dalam kesendirian itu kemudian pembaharuan pikiran terus diperbaharui, terus dibentuk, kemudian itu melahirkan
ketangguhan karakter. Tidak mengeluh, tetap bekerja dengan luar biasa. Bapak Ibu, apa sih pelajaran yang kita bisa ambil? Tuhan tidak menunggu keadaan ideal untuk dia bekerja. Dia bekerja di tengah keseharian saudara. Karena itu kita harus tahu kesetiaan kecil hari ini sedang menyiapkan kita untuk hal yang lebih besar. Perenungan-perenungan kecil akan melahirkan hikmat-hikmat yang akan mengubah hidup saudara. Bukan hanya hidup saudara, mengubah kehidupan orang lain juga. Tapi kita tahu kan Bapak Ibu, berlanjut kemudian kisah Yusuf. Kesetiaan tidak selalu dibalas dengan keadilan. Justru di titik inilah karakternya diuji paling keras. Bapak Ibu, lihatlah yang berikutnya. Pikiran yang diperbaharui itu menjaga hati tetap teguh. Kita tahu Yusuf kemudian difitnah dan dipenjarakan. Waktu istri Potifar menggoda dia berkata, bagaimana mungkin aku melakukan dosa yang besar ini kepada Allah? Di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-8, Paulus itu menasihatkan saudara. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Dan apa yang telah kamu pelajari, apa yang telah kamu terima, apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu. Maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Bapak Ibu, kalau kita perbaharui pikiran kita dengan kebenaran, hatimu akan dijaga dalam damai sejahtera. Dan itu saudara, kamu kemudian punya kualitas karakter yang tetap tenang di tengah badai. Karena apa? Karena kita memiliki pemikiran-pemikiran yang benar. Ya, saudara, pernah enggak saudara disalahfahami? Dalam hidup saudara, dalam komunitas, dalam pertemanan, dalam rekan bisnis dan lain sebagainya. Pernah enggak saudara disalahfahami? Saudara sudah menjelaskan, tapi orang itu tetap percaya sesuai dengan versi kebenarannya dia sendiri. Saudara sudah menjelaskan, tapi tetap dianggap salah. Saudara pernah mengalami itu? Saya tahu itu menyakitkan Bapak Ibu. Ya, itu menyakitkan juga buat Yusuf. Yusuf mengalaminya. Tapi dia tidak membiarkan hatinya rusak karena peristiwa itu. Kok kuat begitu ya Bapak Ibu? Kedalaman berpikir. Yusuf menolak dosa tapi dia masuk penjara. Ini fase yang paling tidak masuk akal. Tapi Alkitab tetap berkata, Tuhan menyertai Yusuf. Tuhan tidak langsung keluarkan Yusuf dari penjara. Tapi Tuhan menolong Yusuf untuk menjaga pikirannya. Supaya tidak tercemari ketika dia ada di dalam penjara. Bapak Ibu, mari kita lihat. Ada satu fase di dalam hidup di mana kita benar, tetapi tetap terluka. Tapi disitulah pikiran kebenaran menjaga kita dari keputusasaan. Kalau saudara sanggup memikirkan yang baik, yang benar, yang suci, yang adil, yang disebut kebajikan dan patut dipuji. Waktu Bapak Ibu melatih pikiranmu untuk memikirkan hal-hal yang seperti itu. Saudara akan gampang jatuh dalam keputusasaan. Saudara akan tetap kuat, stronger. Ya. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam penjara kita lihat Yusuf itu tetap melakukan yang terbaik. Dia punya hikmat, dia berbagi kepada 2 orang narapidana, juru minum dan juru roti.
Dia melayani tanpa sebuah jaminan. Ada sebuah balasan yang pasti. Kesetiaannya bukan karena janji ada hasil yang lebih baik, tapi karena komitmennya kepada Tuhan. Bukankah seringkali karakter itu dibentuk bukan saat hidup nyaman, tapi saat kita melakukan yang benar walaupun itu berat. Nah Bapak Ibu, pada akhirnya kita tahu Tuhan membuka pintu bukan hanya buat Yusuf, tapi buat bangsa-bangsa. Wow, mari kita lihat prinsip yang berikutnya. Pikiran yang diperbaharui itu melahirkan kemurnian batin. Bapak Ibu bisa lihat di dalam kisah Yusuf waktu dia bertemu dengan Firaun dalam Kejadian 41. Nanti beberapa hari ke depan Bapak Ibu akan tiba dalam pembacaan ini. Nah, di dalam pembacaan ini, Kejadian 41 ayat 16, Yusuf menyaut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Semua hikmat yang dia peroleh bukan karena banyaknya pengetahuannya, namun karena apa? Perenungan-perenungan yang sangat dalam. Ya, kedalaman berpikir di kesunyian, di kesendirian. Itu kemudian dia menyadari bahwa selama ini dia telah gagal untuk memahami peristiwa demi peristiwa. Kalau Bapak Ibu baca sebelumnya, banyak sekali dia mulai berkata gini, aku tidak bersalah, akulah yang melakukan banyak hal. Dia banyak melihat pada sisi kebenarannya. Tapi lewat perenungannya akhirnya dia sadar, sebenarnya bukan dia, tapi Tuhan yang bekerja di dalam dirinya. Waktu dia mulai menyadari hal itu, ketika dia mulai menaruh harapan kepada juru minum melupakan dia 2 tahun. Dia kemudian menyadari bahwa bukan tempat yang baik menaruh harapan kepada manusia. Harapan yang terbaik itu adalah Tuhan. Bapak Ibu, di awal saya berkata, kita tidak kekurangan pengetahuan, tapi kita juga tidak memiliki banyak hikmat karena kurangnya perenungan. Pikiran kita dangkal. Tapi lihatlah Yusuf. Dia tetap rendah hati. Sadar bahwa semua itu bukan dia. Berkali-kali dia gagal memahami hal ini sebelumnya. Perenungan di kesunyian dalam penjara menghantar dia pada kebenaran yang memperbaharui pikirannya, tapi sekaligus memurnikan batinnya. Dia tahu semua itu Tuhan, bukan dia. Tuhan bekerja di dalam dia pertama-tama, lalu kemudian melalui dia. Karena itu Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya percaya bahwa orang yang telah diproses oleh Tuhan, orang yang pikirannya terus diperbaharui, akan kuat karakternya. Dia tidak perlu membuktikan dirinya, karena Tuhan akan menyatakannya. Saya ingin melihat pada puncak dari perenungan kita terhadap kehidupan yang namanya Yusuf. Puncak kualitas kedewasaan karakter Yusuf bukan saat dia menjadi penguasa, tapi saat dia mengampuni. Pengampunan adalah tanda pikiran yang telah diperbaharui oleh Tuhan. Dia berkata kepada saudara-saudaranya, kamu mereka-rekakan hal yang jahat, tetapi Tuhan. Coba, itu kan hasil perenungan. Kamu mereka-rekakan yang jahat, kamu merencanakan yang jahat, tetapi Tuhan mereka-rekakannya menjadi kebaikan. Tuhan terlibat. Loh, coba, itu hasil perenungan. Dia udah dijual jadi budak, tapi dia kemudian melihat gini, ih, ada Tuhan.
Dia kemudian melihat, yang beli adalah Potifar, pegawai istana. Itu bukan kebetulan. Dia anak papi, biasa dimanja juga. Tapi lihatlah, semua atribut itu, kebanggaan, fasilitas, support orang tua, kekayaan, diambil dari dalam dirinya. Semua pendukung-pendukung dia bisa berhasil, diambil dalam dirinya. Supaya dia bisa belajar bagaimana itu melayani. Karena selama ini dia mungkin dilayani. Karena dia harus melayani bangsa-bangsa. Dia mulai dari nol. Tuhan izinkan dia ambil semuanya. Dia ambil semuanya. Bagaimana dia bisa tetap kuat? Pikiran yang dalam. Lewat perenungan. Ada Tuhan. Bahkan Potifar bisa lihat. Iya, dia disertai Tuhan. Waktu dia di penjara, Tuhan tetap terlibat. Waktu dia di istana, Tuhan tetap terlibat. Waktu dia mengelola satu bangsa, Tuhan tetap terlibat. Makanya dia berkata, sudah, jangan salahkan diri kalian. Lalu dia berkata apa Bapak Ibu? Nanti kita baca ya di kitab Kejadian. Untuk inilah Tuhan mengutus aku lebih dulu untuk memelihara kehidupan satu bangsa, Israel. Dia dijual, tapi kemudian kok dia bisa bilang begini, Tuhan yang mengutus aku. Coba, kok bisa berubah Bapak Ibu? Faktanya dia dijual, tapi kemudian dia berkata Tuhan yang mengutus aku. Lahir dari mana itu pikiran? Statement itu lahir dari mana? Perenungan. Dia nggak pahit. Dia mengampuni. Karena dia tahu gini, kamu tuh cuma alatnya Tuhan untuk menghantar aku ke istana. Jadi Bapak Ibu, siapapun orang yang Tuhan pakai mungkin itu memfitnah saudara, melukai saudara, mengecewakan saudara. Jangan-jangan itu adalah alat yang Tuhan pakai. Tapi kemudian kalau kita masih pahit, kita masih marah, saudara masih kurang dalam perenungan. Sehingga saudara gak bisa melihat apa yang Tuhan sedang lakukan. Doa saya Bapak Ibu, kuatlah dalam perenungan. Selalu bertanya, Tuhan, apa yang Tuhan mau ajar bagi aku? Kenapa suamiku seperti ini? Kenapa istriku bersikap seperti ini? Kenapa anak-anakku tidak dengar-dengaran? Kenapa usahaku kok tidak maju-maju? Kenapa kesehatanku tidak berubah? Coba tanya sama Tuhan. Masuk dalam keheningan, perenungan. Yesus saja suka merenung. Pagi-pagi benar datang berdoa kepada Bapa. Terima hikmat. Kalau Yesus melakukannya, para murid melakukannya, Paulus dan semua orang. Bahkan Daud berkata, aku mau membangunkan fajar. Loh, kalau fajar itu berarti matahari terbit ya? Berarti matahari itu muncul karena Daud yang bangunin. Berarti Daud bangun lebih dulu. Hari masih gelap. Dia berkata, aku mau mempersembahkan korban kepada Tuhan. Dan menaikkan pujian baginya. Daud itu paling jago dalam perenungan. Yang kesukaannya ialah merenungkan. Amin Bapak Ibu. Ya, saudara akan kuat dalam karakter. Gak gampang marah, gak gampang pahit, gak gampang kecewa, gak gampang bersungut-sungut. Itu kehidupan yang bahagia Bapak Ibu. Amin. Ya, bukan karena uang kita banyak, bukan karena toko rame, ya, bukan karena tubuh kita sehat. Sekalipun kita ada di tempat yang tidak ideal atau dalam kondisi yang tidak ideal seperti harapan kita. Tapi kalau kita kuat dalam perenungan, wow,
saudara akan jadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam karakter. Saya mau tutup dengan sebuah refleksi. Terbacakah ini? Dari kisah Yusuf tadi. Adakah peristiwa dalam hidup saya yang sampai hari ini masih terasa tidak adil? Ketika hal itu terjadi, apakah saya lebih sering berkata, mengapa ini terjadi padaku? Atau apa yang Tuhan ingin kerjakan dalam diriku? Ini perenungan. Ketika keadaan tidak seperti yang Bapak Ibu harapkan, apa yang muncul dalam pikiran saudara yang saudara renungkan, yang kemudian nanti akan menguasai saudara, kemudian akan menghasilkan keputusan, lalu kemudian menjadi tindakan, tindakan demi tindakan akan kemudian menjadi kebiasaan yang membentuk karakter. Apakah saya setia melakukan hal kecil yang Tuhan percayakan saat ini? Jika tidak ada yang melihat saya, apakah saya tetap melakukannya? Bagaimana reaksi saya ketika orang lain salah menilai saya? Apakah saya cepat membela diri, marah, atau memilih diam dan menyerahkan kepada Tuhan? Renungkan itu baik-baik Bapak Ibu. Siapa yang lebih sering saya ceritakan keberhasilan saya atau kebaikan Tuhan, kesetiaan Tuhan? Doa saya pagi hari ini, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, membaca Alkitab saya tahu bahwa mereka yang perjalanannya berhasil dan beruntung adalah mereka yang kuat di dalam perenungan firman Tuhan. Saya rasa sejak awal saya datang sampai hari ini, bukankah ini sebuah pesan yang sama yang saya selalu sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara? Jangan cuma baca firman Tuhan, renungkan Bapak Ibu. Nanti akan terlihat waktu kita sedang berkomunikasi, akan terbaca sejauh mana perenunganmu. Apa yang ada di dalam pikiranmu, apa yang menguasai pikiranmu itu akan yang menjadi pembicaraanmu, akan ketahuan Bapak Ibu. Obrolan-obrolan kita itu akan mengungkapkan hati kita, kedalaman hati kita. Kitab Mazmur berkata, Tuhan suka dengan kebenaran batin. Kebenaran batin hasil dari perenungan firman Tuhan. Berkata, aku menyimpan firman-Mu di dalam hatiku supaya aku tidak berdosa kepadamu. Tuhan suka dengan kebenaran batin dan dengan diam-diam dia memberitahukan hikmat kepada kita. Hikmat itu akan menjadi keputusan yang kemudian akan melahirkan tindakan, kemudian menjadi nilai dan prinsip kehidupan kita yang kemudian membentuk karakter Kristus dalam hidup saudara dan saya. Sekali lagi Bapak Ibu, yuk baca firman Tuhan, renungkan firman Tuhan, lakukan firman Tuhan, bagikan firman Tuhan. Aku dekat, aku kuat di dalam Tuhan. Amin. Masih ingat? Aku dekat. Karena kita punya waktu dalam kesendirian, berdua bersama dengan Tuhan dalam perenungan, saudara akan kuat dalam karakter. Wow, saya percaya tidak akan ada lagi keluhan-keluhan terhadap pasangan, terhadap ekonomi, terhadap masa depan, terhadap apapun. Tidak ada. Saudara akan berkata, Tuhan tetap pegang kendali dan masa depan itu ada. Dan itu pasti sampai di sana. Tuhan memberkati kita.